Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Enter. Double klik kok. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita ada di seri terakhir di dalam perenungan kita terkait dengan musim kehidupan. Double klik. Ya. Ya, begitulah ya. Nah, Saudara, kita sudah membahas terkait dengan hidup dan mati, kaya atau miskin juga sudah, dan hari ini kita akan merenungkan perihal menikah atau tidak menikah. Nah, Saudara, ini perenungan yang tidak terlalu familiar sebenarnya untuk dibahas di mimbar gereja begitu, tapi sebenarnya ini penting sekali gitu, meskipun tidak lumrah, karena nyatanya momen ketika kita itu sangat intens memperhatikan terkait dengan makna pernikahan justru waktu kita berada di kelas pranikah, ya enggak Saudara? Itu syukur-syukur kalau kita ada yang ikut kelas pranikah gitu. Ya zaman dulu kan juga belum terlalu ada begitu ya kelas bimbingan pranikah. Nah, bersyukur sekarang sudah ada gitu. Nah, Saudara, padahal kita itu bisa jadi punya beberapa pandangan yang bias terkait dengan cara kita memandang pernikahan gitu ya. Jadi sermon ini, khotbah ini berlaku bagi setiap kita. Sudah menikah, belum menikah, tidak menikah, semuanya relate dengan hal ini. Kenapa Saudara? Orang Kristen itu perlu memahami nikah, orang Kristen baik yang menikah atau tidak menikah itu perlu memahami hal ini karena Saudara, karena ingat baik-baik ya, karena kita pasti akan menikah. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan hal itu. Nah, Saudara, saya perlu menyampaikan dulu disclaimer di awal bahwa betul memang saya akan menikah, tetapi kan belum menikah, ya enggak sih Saudara? Belum kan? Itu. Jadi jelas apa yang saya sampaikan itu tidak akan disertai dengan pengalaman pribadi. Nanti Bapak Ibu bilang, wah apa ini tidak relate, ini orang bahkan belum menikah. Mohon maaf ya. Nah, tapi Saudara, satu hal yang pasti adalah perenungan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersama-sama melihat apa sih sebenarnya, apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah bagi manusia, bagi kita di dalam dan melalui pernikahan atau bahkan di dalam hidup selibat. Nah, Saudara ngerti ya, selibat itu enggak menikah. Saudara, berbicara mengenai pernikahan, saya cukup yakin kita punya banyak sekali hal di kepala kita waktu ingat terkait dengan term pernikahan itu. Bapak Ibu yang sudah menikah kan begitu bilang pernikahan langsung ingat pasangannya. Ya enggak sih Bapak Ibu? Atau pasangan orang lain, jangan ya. Nah, Saudara, kita ingat pasangan kita itu. Atau misalnya yang paling mudah untuk kita ingat, misalnya dekorasi yang bagus gitu, dekorasi yang megah, atau kita ingat gaun yang indah, gaun yang cantik, acara yang festif, yang meriah, atau kita ingat mempelai yang cantik atau ganteng gitu. Terus kita ingat, oh kalau menikah tuh biasanya orang tua akan nangis gitu karena dipeluk, diucapkan terima kasih kepada anaknya gitu. Biasanya itu yang muncul di dalam benak kita begitu ingat pernikahan. Dari sini sebenarnya Saudara kita bisa mengevaluasi, terus kemudian kita merenungkan biasanya kalau berbicara terkait dengan pernikahan yang kita ingat itu adalah hari pernikahan. Yang kita ingat itu adalah hari pernikahan. Tetapi yang sebenarnya jauh lebih penting itu adalah mengingat terkait dengan hidup pernikahan, yaitu hari-hari setelah hari pernikahan. Nah, Saudara, karena terlalu banyak orang yang sangat asyik dengan wedding day, hari pernikahan itu, maka tidak banyak orang memikirkan mengenai hidup pernikahan. Nah, apa akibatnya Saudara kalau kita hanya memikirkan terkait dengan harinya, bukan hidupnya. Nah, Saudara, ini saya akan memperlihatkan dulu di awal terkait dengan beberapa kekeliruan yang beredar di sekitar kita mengenai pernikahan. Itu. Nah, Saudara, kita cepat saja ya. Yang pertama adalah melihat bahwa pernikahan itu hanya sebatas untuk prokreasi. Nah, jadi prokreasi itu kan beranak cucu, bertambah banyak gitu. Kita mengerti sekali di kitab Kejadian itu Tuhan memang menyampaikan seperti itu, beranak cucu lah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi gitu. Saudara, beranak cucu jelas menjadi berkat Allah.
Setuju kan sama saya, saudara? Tetapi tidak menjadi tujuan dari pernikahan. Ya kalau punya anak, kalau Tuhan percayakan kita anak, ya bersyukur gitu. Dibesarkan dengan baik, bertanggung jawab kepada Allah yang memberikannya. Tapi saudara, kehadiran anak itu bukanlah fokus utama yang dikejar di dalam pernikahan. Jadi kalau berpikir bahwa pernikahan hanya sebatas untuk prokreasi, jelas itu keliru. Yang kedua saudara, kekeliruan berikutnya adalah pernikahan hanya untuk memenuhi ekspektasi atau tuntutan keluarga dan lingkungan. Oh saudara, ini hal yang paling banyak terjadi di mana? Indonesia. Apalagi Makassar. Peer pressure. Wah, kalau orang tua lihat anaknya belum menikah gelisah. Coba kita cari dulu yang mana yang cocok dengan untuk anak saya gitu. Kalau diri sendiri ini misalnya lihat teman-teman yang lain belum menikah, waduh, saya ini kapan gilirannya gitu. Galau waktu lihat orang lain sudah menikah terus dia belum menikah gitu. Kemudian akhirnya buru-buru juga ingin menikah. Orang lain menikah, masa saya enggak sih gitu. Saudara, ini jelas keliru. Kekeliruan yang ketiga adalah menikah karena ingin bahagia atau untuk mengatasi kesepian. Oh ini banyak juga saudara, ini banyak di kalangan orang-orang, ya orang-orang muda lah gitu. Menikah hanya untuk bahagia, saudara. Ya bagi bapak ibu yang sudah menikah pasti tahu bahwa beban pernikahan itu justru tidak mudah untuk dipikul gitu. Bagaimana caranya itu justru membuat kita bahagia gitu. Kalau berpikir menikah supaya bahagia, berarti kita meletakkan kebahagiaan kita kepada apa yang bisa orang lain lakukan. Itu jelas itu salah, saudara. Dan yang keempat adalah pandangan yang berpendapat bahwa marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Nah, saudara, kelompok ini agak berbeda dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kepengen sekali, nah yang ini justru takut. Kelompok ini punya kecurigaan, ketakutan yang besar terhadap pernikahan. Melihat bahwa pernikahan itu menjadi penghambat kebahagiaan, penghancur karir, bahkan sumber masalah di dalam hidup. Saudara, saya sangat bisa memahami latar belakang pemikiran ini. Karena nyatanya saudara, banyak sekali orang yang bertumbuh di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang toksik, yang hidup pernikahannya berantakan gitu. Tapi jelas pandangan ini pun juga keliru, bukan begitu desain Allah. Dan yang kelima, yang paling lumrah terjadi adalah an over-sexualized world leads to an over-sexualized relationship. Saudara, kita ada di tengah-tengah kondisi di mana nikah tidak nikah, yang penting hubungan seks. Oh itu beredar di mana-mana. Dulu waktu saya masih pemuda awal begitu, saya pikir itu hanya terjadi di zaman ini gitu. Ternyata tidak. Waktu baca, waktu lihat-lihat lagu-lagu, waktu lihat film-film, oh ternyata dari dulu sudah kayak begitu. Saudara, ini pun juga keliru karena memperlakukan seks sebagai hal yang salah dan tidak pantas, serta mengabaikan kekudusan pernikahan. Nah saudara, bermula dari sinilah kita akan melihat apa sih sebenarnya yang jadi rancangan Allah sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan sama-sama baca dan renungkan dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan bagi kita semua. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku
tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu sebenarnya surat yang seru sekali buat dibaca. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau surat-surat lain tuh biasanya tuh kelihatan polanya kira-kira mau bahas apa itu. Tapi kalau Korintus itu acak sekali, banyak sekali hal yang dibahas di sana. Kenapa bisa, saudara? Karena memang waktu Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus itu adalah kayak begini. Jemaat di Korintus itu tulis surat buat Rasul Paulus. Dia tulis, Pak Paulus, ini gimana ya? Kalau mengenai hal ini, saya mesti seperti apa? Kami mesti seperti apa? Lalu kemudian tulislah daftarnya, lalu kemudian Paulus reply suratnya, balas suratnya pakai jawaban-jawaban. Nah, jadi memang isunya banyak, lalu dijawab sama Rasul Paulus. Nah, saudara, di pasal 7 ini memang sangat kuat berkaitan terkait dengan isu pernikahan, selibat, dan seks. Kita akan lihat apa yang terjadi pada jemaat saat itu. Nah, saudara, di waktu itu jemaat jatuh ke dalam dua ekstrim yang betul-betul bertolak belakang, totally opposite to one another gitu. Satu sisi beranggapan bahwa hubungan seksual itu bisa dilakukan kepada siapa saja, dalam keadaan apa saja. Apalagi saudara, waktu itu ada hubungan antara tuan dan budak. Nah, Bapak Ibu tahu ya kalau ngomong tentang budak, jadi seorang tuan selama dia punya uang, dia bisa beli. Dia bisa beli budak di pasar budak, lalu kemudian budak itu dibawa pulang. Budak itu waktu dia pulang, dia tidak datang sebagai manusia. No, saudara, dia datang sebagai benda. Dia datang sebagai barang kepemilikan tuannya. Ya, saudara, kalau bawa pulang, misalnya bawa pulang baju baru, ya bajunya kan ditaruh begitu, dicuci. Dia tidak bisa ngapa-ngapain si baju itu. Sama, budak tuh juga begitu. Tidak bisa bikin apapun. Apapun yang tuannya lakukan kepada dia, dia mesti ready. Apapun itu. Saudara, termasuk di dalam hal ini eksploitasi terhadap budak. Jadi sang tuan itu memperlakukan budak seperti properti, kemudian melakukan sexual abuse kepada budaknya ini. Jadi saudara, tuan-tuan ini sangat-sangat amoral. Mereka tidak bermoral, memperlakukan manusia tidak pada tempatnya gitu, dan sangat menyalahi kekudusan. Saudara, ini terjadi bukan hanya di lingkungan sekitar orang-orang, tapi ini bahkan terjadi kepada orang-orang yang waktu itu sudah berkata dia percaya kepada Tuhan gitu. Nah, akibat dari perilaku menyimpang ini, maka kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan perbuatan amoral itu kemudian mengambil sikap yang sangat bertentangan. Wah, sembarang nih, kalau yang ini perbuatan amoral, maka kelompok yang lain berpikir mending kita hidup asketis. Mending kita, saudara, asketis itu kan gaya hidup yang melibatkan penyangkalan diri, menyangkal kenikmatan indrawi supaya bisa mencapai tujuan spiritual. Misalnya ada orang yang betul-betul dia jual semua hartanya lalu dia pergi ke gua. Nah, itu praktik yang biasa terjadi di zaman-zaman dulu gitu. Karena mereka berpikir bahwa wah, harta ini jahat. Harta jahat, mending saya tidak punya harta. Nah, saudara, kalau kita sudah ikut di 2 minggu lalu itu kan kita sudah belajar terkait dengan kaya dan miskin. Harta kita tidak masalah, saudara. Hati kita yang masalah. Nah, jadi asketis itu pun juga keliru. Kenapa, saudara? Karena mereka berkata begini. Jadi mereka menahan diri, mereka ini memilih untuk tidak menikah, tidak melakukan hubungan seks, tetapi kemudian juga melarang orang yang sudah menikah untuk berhubungan seks. Wah, itu saudara, kekeliruan yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi baik opsi 1 maupun opsi 2 itu sama-sama keliru. Karena kedua-duanya tidak memahami apa sih maksud panggilan Allah. Itu termasuk waktu Allah merancang seks. Saudara, kita akan lihat di bagian pertama itu terkait dengan pernikahan. Saudara, apa itu pernikahan dan bagaimana cara kita menghidupinya. Kalau kita misalnya bahas terkait dengan pernikahan, salah satu teks yang paling sering dibahas itu adalah Efesus 5. Saudara, kalau mau baca seperti apa hidup sebagai suami, sebagai apa hidup sebagai istri, baca Efesus 5. Satu hal yang paling penting terkait dengan Efesus 5 itu adalah bukan hanya penjelasannya sangat lengkap, tetapi karena
teks ini berkaitan langsung dengan Kejadian pasal 2. Saudara, jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan pernikahan. Dari awal memang Allah yang merancangkan pernikahan, dan rancangan ini ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau dengar term belum jatuh ke dalam dosa, harusnya apa yang ada di dalam pikiran kita? Artinya hal itu baik. Di mata Allah hal itu baik. Maka saudara, baik pernikahan maupun seks itu baik di mata Allah. Kan Allah yang merancangnya. Saudara, saya bacakan sebentar ya Kejadian 2, 22, 25 ini. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa saudara? Satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, teks ini menolong kita untuk memahami bahwa persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan pernikahan itu adalah hal yang baik. Konsep satu daging menunjukkan bahwa sang suami memang ada untuk sang istri dan sang istri untuk sang suami, karena memang mereka adalah satu kesatuan. Nah, ada satu teolog itu berkata begini, Allah mendesain seks dan itu adalah sesuatu yang baik dan murni di dalam ikatan pernikahan antara siapa saudara? Seorang pria dan seorang wanita. Nah, inilah sebenarnya konsep yang Rasul Paulus maksudkan di ayat 2 sampai 6, bahwa pasangan suami istri tentu boleh melakukan hubungan seksual karena dilakukan di dalam pernikahan. Nah, saya kutip dari Daniel Akin, dia bilang begini, rancangan dan rencana Allah bagi manusia itu sangat jelas. Virginitas sebelum menikah dan monogami di dalam pernikahan. Jadi melakukan hubungan seksual itu hanya di dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Dan kemudian waktu menikah, ya monogami gitu, cuman punya satu pasangan di dalam pernikahan. Tidak ada hubungan seksual sebelum menikah, tidak ada hubungan seksual di luar pernikahan. Semua hubungan seks dilakukan hanya di dalam pernikahan. Allah merancang agar hubungan seksual dilakukan hanya di dalam pernikahan, dan ini adalah rancangan yang indah. Itu ya saudara. Jadi sebenarnya begini, sampai di sini kita bisa melihat bahwa dua pandangan yang tadi itu memang keliru. Yang satu melakukannya di luar pernikahan, keliru. Yang satu bilang ini tidak boleh sama sekali dilakukan, itu pun juga keliru. Karena nyatanya Allah yang merancangkannya dan itu baik. Saudara, Timothy Keller di dalam bukunya The Meaning of Marriage, makna pernikahan, itu bahkan dia bilang begini. Saking indahnya pernikahan, maka dia bilang pernikahan adalah institusi yang didirikan oleh Allah, dirancang untuk merefleksikan, untuk mencerminkan kasih penebusan Allah kepada manusia di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah merancang bahwa pernikahan adalah sarana agar manusia bisa memahami kasih Allah yang dia nyatakan kepada manusia. Saudara, di dalam pernikahanlah manusia akan belajar memahami kedalaman kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Saudara, sampai di sini kan kita bisa mengevaluasi, merenungkan seperti apa pernikahan kita. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa pernikahan dan seks itu adalah satu paket hadiah besar dari Allah yang besar kepada manusia. Nah, sayangnya saudara, manusia berdosa merusak hadiah ini dan bahkan melewatkan, kita miss kebaikan yang Allah maksudkan di dalam pernikahan kita. Saudara, kita lihat yang kedua, bagaimana cara kita menghidupi pernikahan. Nah, saudara, apa yang dunia ajarkan kepada kita mengenai pernikahan? Itu. Tadi di awal kita sudah lihat at least ada 5 hal yang keliru, tapi masih banyak lagi hal-hal yang lain itu.
Tapi pada inti pernikahan yang paling dalam, di dalam pernikahan itu kita semakin mengerti Injil Yesus Kristus, dan semakin kita mengerti Injil, semakin juga kita memahami pernikahan. Nah, saudara, relasi di dalam pernikahan antara suami dan istri itu sebenarnya meniru, mencontoh, meneladani apa yang Kristus lakukan bersama dengan gerejanya. Kenapa pernikahan itu spesial sekali? Ya karena kita sebenarnya sedang meniru. Kita ini sedang melihat seperti apa sih Kristus itu berelasi dengan gerejanya. Maka Efesus misalnya itu kan menjelaskan kepada kita, seorang suami harus melakukan kepada istrinya apa yang Kristus lakukan ketika ia bersatu dengan umatnya. Saudara, apa yang Kristus lakukan bagi umatnya? Bahwa Kristus mengorbankan dirinya. Pengorbanan Kristus menghasilkan persatuan antara dirinya dan kita. Nah, maka begini saudara, kalau selama ini kita beranggapan pernikahan adalah momen untuk melampiaskan hawa nafsu, meningkatkan derajat atau harkat martabat, gitu, maka jelas itu adalah kekeliruan besar. Karena seharusnya yang dilakukan di dalam pernikahan itu adalah kita belajar untuk saling mengasihi yang dinyatakan lewat tindakan berkorban. Kita tidak melakukannya karena kita mampu. Saudara, kita tidak melakukan pengorbanan, kasih karena kita mampu. Enggak, saudara. Kita bisa melakukannya karena kita sudah terlebih dahulu menerimanya dari Kristus. Kristus sudah melakukannya dengan sempurna bagi kita. Relasi di dalam pernikahan sesungguhnya sedang meniru relasi Kristus dengan gerejanya. Semakin kita memahami Injil Kristus, apa yang Dia sudah lakukan bagi kita, seberapa besar kasihnya kepada kita, maka itu akan berkaitan langsung dengan cara kita memandang dan menjalani hidup pernikahan. Jadi saudara begini, kalau ditanya, loh bagaimana caranya saya ini menjalani hidup pernikahan saya? Saudara, menyelam ke dalam Injil. Gitu. Pahami apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, apa yang sedang Dia lakukan dan apa yang akan Dia lakukan. Itu yang akan menolong kita untuk melihat kehidupan pernikahan kita. Jadi saudara begini, semakin indah pengalaman pernikahan kita, jadi di sisi yang lain saudara, semakin indah pengalaman pernikahan kita, semakin juga kita akan merasakan, mengalami betapa indahnya Injil Yesus Kristus. Jadi dia saling berpengaruh satu dengan yang lain. Nah, dari sini kita bisa merenungkan, bukan buat teman-teman yang belum menikah. Dari sini kan sebenarnya kita bisa mempertimbangkan waktu kita cari pasangan hidup. Waktu Bapak Ibu mencarikan pasangan hidup buat anak Bapak Ibu, ya kita tidak akan sembarangan itu. Kalau kita ngerti bahwa di dalam pernikahan itu kita sedang meniru Kristus, masa kita sembarang cari pasangan hidup? Gitu. Kan tidak mungkin saudara. Karena kita sudah memahami keindahan pernikahan di dalam terang Injil. Nah, saudara, demikianlah Injil menerangi hidup pernikahan yang Allah rancang. Jadi sangat-sangat indah dan sangat-sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Sebegitu indahnya saudara pernikahan kita. Yang kedua, mari kita lihat terkait dengan selibat. Nah, saudara, ini konsep yang tidak terlalu sering dibahas, selibat. Tapi intinya kan begini, bahwa selibat itu orang tidak menikah. Jadi dia totally opposite dengan pernikahan. Kalau pernikahan ya kita menikah, selibat tidak menikah. Nah, Rasul Paulus menyebut dirinya sebenarnya sebagai orang yang selibat di ayat yang ke-7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Apanya yang seperti aku? Tidak menikah. Nah, itu konteksnya. Jadi Rasul Paulus adalah contoh dari selibat. Jadi sekalipun begini saudara, meski Rasul Paulus itu tahu betapa indahnya pernikahan, betapa indahnya rancangan Allah atas pernikahan, tetapi Rasul Paulus memilih untuk menjalani hidup selibat. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus sangat memahami bahwa pernikahan itu memakan tenaga yang lebih banyak. Itu perlu effort, perlu upaya yang lebih besar. Sedangkan dia memilih untuk menggunakan tenaganya buat melayani Allah dan sesama. Saudara, kalau kita berhenti di sini, hanya berhenti di sini, maka kita akan berpikir bahwa yang mana lebih baik, saudara? Iya, kita berpikir selibat itu lebih baik, lebih kudus daripada pernikahan. Nah, tentu pemikiran ini pun juga keliru karena Rasul Paulus tidak berhenti di sana.
Itu. Rasul Paulus itu dia lanjutkan, lalu kemudian dia menjelaskan bahwa masing-masing orang menerima karunia dari Allah. Kalau kita menikah, itu karunia Allah. Kalau kita tidak menikah, itu pun juga adalah karunia Allah. Saudara, apa itu karunia? Secara sederhana kita bisa bilang bahwa karunia itu adalah hadiah, hak istimewa yang Allah berikan. Apa tujuannya? Untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. That's it. Jadi di antara keduanya tidak ada yang lebih baik. Keduanya sama-sama baik karena sama-sama berasal dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Baik menerima karunia untuk menikah atau menerima karunia untuk selibat, yang perlu kita lakukan waktu kita menerimanya adalah menikmati hal tersebut, bahkan merayakannya. Saudara, ada satu buku yang bagus sekali ngomong tentang selibat. Ini Sam Allberry namanya, dia tulis 7 mitos seputar single. Sam Allberry ini salah satu kawan dari Timothy Keller, ya Bapak Ibu, ini promosi. Nah, dia menulis banyak buku seputar relasi si Sam ini, dan salah satu yang dia tulis adalah singleness. Kenapa dia mesti tulis tentang singleness? Karena begini saudara, banyak sekali pemahaman yang keliru mengenai hal ini. Salah satu hal yang paling merajalela di segala abad dan zaman, saudara, ini. Kasihan sekali orang kalau tidak menikah, kesepian, tidak ada yang jaga, tidak menikmati keindahan hidup berkeluarga dan sebagainya. Saudara, itu apa? Itu mitos. Nah, hal-hal yang kayak begini itu banyak dibahas di bukunya, dan buku ini sudah tersedia di dalam bahasa. Itu ya, Bapak Ibu. Sudah tersedia di dalam bahasa Indonesia, silakan dibaca. Nah, apa sih yang ingin Sam sampaikan di dalam buku ini? Kurang lebih seperti ini. Jika pernikahan menunjukkan kita bentuk Injil, maka singleness atau selibat akan menunjukkan kepada kita kecukupan Injil. Oh, itu bagus sekali perkataannya. Di dalam pernikahan kan kita mengerti bentuk Injil, apa yang Kristus lakukan, itu yang saya lakukan kepada pasangan saya, itu bentuknya. Tapi begitu ngomong terkait dengan menerima karunia selibat, maka akhirnya kita melihat bahwa Injil itu cukup. Jadi dua hal ini sama-sama baik, sama-sama indah dirancangkan oleh Allah. Nah, saudara, memutuskan untuk single untuk waktu tertentu atau bahkan seumur hidup itu bukanlah hal yang aneh. Justru saudara, itu adalah karunia Allah. Dan itu adalah pemberian Allah yang patut untuk dirayakan dan didukung. Nah, keluarga, teman, lingkungan sekitar, secara khusus gereja itu harus belajar untuk mendukung orang-orang yang punya karunia seperti ini. Kenapa saudara? Karena ini karunia Allah, itu pemberian dari Allah. Dan Tuhan memberikan karunia-Nya dengan satu tujuan, untuk membangun gerejanya. Itu. Karena karunia yang kita terima itu bertujuan untuk melayani Allah dan sesama. Maka saudara, begini, baik menikah maupun selibat itu sama-sama dipakai untuk memuliakan Allah, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Kemarin saya ada sempat ngomong dengan beberapa teman, saya bilang begini, kadang-kadang kita berpikir menikah, kalau saya menikah, keputusan saya, ya untuk saya juga. Demi kepentingan saya, misalnya saya bahagia, saya senang gitu, saya jalan-jalan bersama pasangan saya, pikiran kita kan biasanya begitu. Tapi enggak saudara, Tuhan tuh enggak rancangkan begitu. Karena dia adalah karunia, menikah pun juga itu karunia, maka itu dilakukan buat Allah dan untuk sesama gitu, membangun sesama kita. Nah, kalau ditanya begini saudara, susah enggak sih hidup sendiri? Selibat tuh sulit enggak? Oh, sulit gitu. Nikah sulit enggak? Ya sulit. Saudara mau ada di pilihan manapun tetap sulit gitu. Tapi kan sama-sama juga bahwa Injil Kristus itu cukup bagi kita. Kalau saudara menikah, Injil Kristus cukup. Kalau saudara selibat, Injil Kristus juga cukup. Jadi apapun pilihan yang ada di depan kita, karunia apapun yang kita terima dari Allah, kita bisa menjalaninya karena Injil Kristus tersedia bagi kita dan itu cukup.
Saudara, alam merancang pernikahan dan selibat sama baiknya bagi kebaikan kita dan kemuliaan namanya. Tidak ada satu hal apapun demi kepentingan dan pemuasan nafsu kita semata. Nah, tapi saudara, pada kenyataannya di dalam keberdosaan kita selalu keliru melihat rancangan Allah dalam hidup kita. Saudara, saya cerita sedikit. 4 tahun yang lalu saya ada di Singkawang. Saudara, itu saya tiap kali cerita Singkawang tuh saya akan selalu bilang itu salah satu pelayanan yang paling sulit yang pernah saya jalani. Saudara, di Singkawang itu saya kaget sekali waktu saya mengetahui bahwa human trafficking, perdagangan manusia itu berkembang dengan sangat-sangat pesat di sana. Saudara tahu, anak-anak perempuan waktu mereka sudah masuk masa remaja, terus masuk ke masa youth. Ini note-nya, saudara, anak-anak Singkawang itu cantik sekali gitu, cantik. Itu mereka dijual dengan melalui sarana pernikahan gitu. Jadi mereka dinikahkan kepada orang-orang luar negeri dengan iming-iming bahwa mereka akan mendapat imbalan untuk keluarga mereka yang di kampung, lalu kemudian mereka juga akan dijanjikan mendapat hidup yang layak bersama dengan pasangan mereka. Saudara, ini adalah iming-iming yang memang betul-betul mereka mau. Kenapa? Karena mayoritas mereka di sana itu memang hidup, 1 miskin, 2 keluarganya berantakan itu. Mereka juga domestic abuse. Jadi begitu ada tawaran untuk mereka keluar dari rumah, wah itu akan langsung diambil. Gitu. Mereka akan sangat-sangat senang dan kemudian berpikir ini adalah kesempatan saya. Gitu. Jadi akhirnya mereka banyak sekali yang dikirim ke luar negeri. Tapi saudara, nyatanya yang mereka dapatkan itu adalah 0. Kebanyakan dari mereka itu mengalami kekerasan domestik waktu mereka sampai di sana. Gitu. Mereka tidak menjadi istri sah, justru mereka menjadi simpanan dari orang-orang yang membeli mereka, dan akhirnya beberapa pulang di dalam kondisi hamil, melahirkan anak di tengah kondisi hati mereka sakit, jiwa mereka terguncang, mereka malu, mereka tertolak, bahkan mereka menghadapi kemiskinan yang ekstrim. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang-orang yang biasanya dipulangkan? Banyak sekali yang akhirnya berakhir di lingkungan pelacuran karena situasi ini. Saudara, saya ketemu dengan anak-anak yang kami layani di sekolah, masih kecil sekali, 9 tahun, 10 tahun, dan itu ada di rumah pelacuran. Oh saudara, itu ngeri sekali. Itu adalah bentuk dari hasil dari keberdosaan kita. Kita gagal memahami apa sih makna pernikahan, apa makna seks yang Tuhan anugerahkan bagi kita sehingga yang kita lakukan itu seperti itu. Saudara, itu bukan hal yang jauh dari kita gitu. Betul, itu saya lihat sendiri waktu saya di Singkawang, tetapi hal itu pun juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Saudara, di sisi yang lain, hari-hari ini bukankah kita melihat fenomena yang aneh di sekitar kita? Kita lihat pasangan-pasangan muda menikah, beberapa dari mereka crazy rich gitu, kaya banget, terus habis itu mereka melangsungkan acara pernikahan yang sangat mewah, lalu akhirnya berakhir dengan kasus di dalam rumah tangga, cerai, itu kan begitu kan, kayak artis-artis. Nah, orang mengalami hal tersebut gitu. Kita mengalami kekacauan gitu. Kita pun sendiri mengalaminya. Saudara, kalau kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah gitu. Kalau kita renungkan pernikahan kita, bukankah ada banyak hal yang terjadi di dalam pernikahan? Saudara, ada beberapa isu yang biasanya muncul gitu. Bagaimana kalau pasangan tidak menghargai kita? Bagaimana kalau pasangan kita berkhianat? Bagaimana kalau pasangan kita menyakiti kita? Saudara, ini adalah realita yang ditemukan di dalam relasi kita, dan inilah yang terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, waktu orang berdosa ketemu dengan orang berdosa lainnya, maka kita berakhir di dalam kondisi yang berantakan. Namun saudara, sesungguhnya Allah merancangkan pernikahan supaya kita bisa foretasting, mencicipi pernikahan yang agung itu, yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Allah. Saudara, ini adalah satu pemahaman yang kita perlu miliki, bahwa pernikahan kita di masa ini, saudara, entah dia sekacau apapun, bisa dipulihkan oleh Allah. Dan pernikahan kita di masa ini, seindah apapun, itu adalah cicipan awal dari apa yang akan kita nikmati bersama-sama dengan
Allah. Nah, saudara, ini bukan konsep yang baru gitu. Yehezkiel 16:1-58 tidak kita baca. Itu sebenarnya Allah menjelaskan bahwa Yerusalem, Israel itu adalah kepunyaan Allah, terikat di dalam relasi covenant, relasi perjanjian, dan itu digambarkan dengan relasi pernikahan. Saudara, apa yang terjadi di dalam relasi pernikahan itu? Sebenarnya begini, kalau kita berpikir ya saudara, Allah yang kudus, Allah Yahweh mengambil kita manusia untuk masuk ke dalam relasi pernikahan, itu kan sesuatu yang aneh sekali. Allah terus kita jadi pengantinnya, tuh aneh sekali, tidak layak sekali. Tapi nyatanya Allah memang mengambil kita dan dia memberikan kita penggambaran itu, penggambaran pernikahan. Allah dandani, Allah kasihi, Allah cukupkan apa yang kita butuhkan, Allah menunjukkan kasihnya yang tidak habis-habis. Tetapi di pasal ini kita melihat dengan kecantikan itu, dengan hasil yang begitu indah sudah didandani oleh Allah, yang dilakukan Israel adalah mereka bersundal dengan cara menyembah ilah-ilah bangsa lain. Mereka umat yang tidak setia padahal Allah mengasihi dan merawat mereka. Di dalam kondisi itu saudara, apa Allah meninggalkan mereka? Jawabannya tidak. Kecil sih. Saudara, waktu Allah melihat kenyataan itu bahwa orang Israel itu selalu menyakiti hatinya dengan menyembah berhala, Allah berkata bahwa aku mengingat perjanjianku dengan engkau. Allah tidak meninggalkan karena dia adalah Tuhan. Jadi Allah berkata bahwa kepada mereka yang tidak setia dan selalu menyakiti hati Allah, Allah kembali mengingat perjanjian dan dia mau mengasihi kita. Saudara, kapan hal ini digenapi? Kapan janji Allah bahwa dia memulihkan kita itu digenapi? Itu muncul sebenarnya di Efesus 5 ayat 1-2. Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, sewaktu Kristus mengorbankan dirinya bagi kita, mempelainya, disitulah sebenarnya janji Allah itu digenapi. Dia mengorbankan dirinya bagi kekasihnya yang tidak setia ini, kita, saudara. Dan itu sebabnya akan ada waktu di mana kita akan hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan anak domba. Saudara, tadi saya bilang bahwa kita pasti akan menikah. Saudara, menikah atau tidak menikah di dunia ini, tetapi kita pasti akan menikah. Kita menikah bersama dengan Kristus di dalam pernikahan anak domba. Seperti apa yang sudah tertulis di Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah sedia. Itu. Saudara, Injil Kristus memberitahu kita bahwa bagi kita yang tidak setia, Kristus mengorbankan nyawanya. Bagi kita yang tidak layak, Kristus memberi hidupnya. Bagi kita yang penuh dengan cacat celah, Kristus mengambil kita menjadi mempelainya. Dan saudara, bagi kita yang bergumul di dalam bentuk relasi apapun, baik kita menikah ataupun selibat, Kristus menyatakan bahwa dia cukup bagi kita. Saudara, karena Kristus, maka hari ini orang percaya kita sedang mengalami pemulihan di dalam relasi dan kita dilayakkan untuk menjadi mempelai kepunyaan Kristus. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, saya yakin bahwa saudara mengalami banyak momen-momen di dalam hidup pernikahan itu. Ada momen yang baik, ada momen yang buruk, ada momen suka, ada momen duka. Saudara, apapun itu, mari memandang kepada Kristus. Bagi saudara yang belum menikah atau bahkan yang memutuskan untuk tidak menikah, saya pun percaya bahwa saudara mengalami banyak hal di dalam hidup. Banyak hal yang terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Apapun itu saudara, mari kita bersama tetap memandang kepada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya yang dapat membuat kita merasa penuh dan di dalam dia kita utuh. Saudara, mari menjadi gereja Tuhan yang hadir bagi satu dengan yang lain, menikmati dan merayakan karunia Allah, baik menikah maupun selibat. Sebab kita tahu bahwa karya Kristus di masa lalu menebus relasi kita hari ini.
Penyertaan Kristus di masa sekarang memberikan kita kekuatan untuk menjalani relasi apapun yang kita miliki hari ini, dan janji Kristus yang Dia janjikan di masa mendatang itu memberikan kita pengharapan untuk menapaki hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Tuhan, ampuni kami karena seringkali kami gagal memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami, di dalam relasi kami, di dalam panggilan dan karunia kami. Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa, dan kami bersyukur karena Engkau mengampuni kami. Terima kasih karena Engkau membuka tangan-Mu bagi setiap kami, memulihkan hidup kami, dan menyatakan rencana-Mu sekali lagi bagi kami. Tuhan, ini kami menyerahkan hidup kami bagi saudara-saudari yang sudah menikah, berumah tangga. Tuhan, kiranya menolong, menyertai hidup keluarga mereka, menjadikan alat di tangan Tuhan, memuliakan Engkau, menunjukkan kasih kepada sesama. Bagi saudara-saudara yang bahkan memilih menerima karunia yang Tuhan berikan, kami hidup sendiri di dalam dunia ini juga Tuhan, kami mau sama-sama menyerahkan hidup kami. Kami tahu kami ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, tolong kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Injil Tuhan selalu cukup bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.